Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah struktur kayu. Kita kali ini akan membahas tentang pengujian kekuatan kayu bersama saya Nur Fitriani Fatma Kholida. Prosedur untuk menguji kekuatan mekanis kayu telah distandarisasikan di seluruh dunia seperti ASTM, American Society for Testing and Material, British Standard, India Standard, dan lain-lain. Pengetahuan tentang sifat-sifat mekanis kayu diperoleh dalam pengujian seperti service test atau penggunaan kayu seperti penggunaan yang nyata dalam praktek. Kemudian ada laboratory test, yaitu penggunaan di laboratorium dengan menggunakan alat uji tertentu. Metode pengujian kekuatan kayu dengan menggunakan spesimen kecil tanpa cacat atau small clear specimen, atau yang dikenal sebagai laboratory test dengan standar ASTM dengan dimensi 2 in x 2 in atau 5 cm x 5 cm dengan syarat fisik lainnya adalah kadar air. Pengujian dengan alat UTM atau Universal Testing Machine. Syarat fisik lainnya adalah kadar air, di mana pada kayu kondisi air standar yaitu kadar air kering udara, kemudian arah serat digunakan serat yang lurus. Berikut ini merupakan contoh alat UTM atau Universal Testing Machine. Universal Testing Machine ini atau UTM yaitu mesin atau alat pengujian yang memiliki fungsi untuk menguji kekuatan ketahanan dan mengetahui struktur suatu bahan atau material. UTM ini dapat melakukan pengujian bahan atau material seperti karet, besi, logam, baja, baik itu dengan uji tarik maupun dengan uji tekan. Selain itu, untuk pengujian kayu juga digunakan alat UTM ini. Jadi alat uji UTM itu merupakan sebuah mesin yang dipergunakan untuk pengujian tarik maupun tekan pada suatu bahan atau material. Cara penggunaan Universal Testing Machine adalah dengan memberikan gaya tarik atau gaya tekan terhadap material yang sedang diujikan. Untuk melaksanakan pengujian tarik atau tekan terhadap material, kita memerlukan benda uji. Nah, benda uji ini nanti akan dipasang pada mesin dengan gaya tarik atau gaya tekan yang semakin lama akan semakin bertambah tingkatannya dan akhirnya akan menarik atau menekan material yang diuji. Uji kekuatan tekan sejajar serat. Kuat tekan sejajar serat pengujian dilakukan untuk menentukan kekuatan kayu terhadap beban aksial kayu jika digunakan sebagai kolom atau tiang pendek. Spesimen uji ini berukuran 50 x 50 x 200 mm. Untuk menghindari tekanan yang eksentris terhadap spesimen, permukaan ujung harus benar-benar tegak lurus sumbu panjang spesimen. Selain itu, spesimen juga disangga dengan blok setengah bulatan sehingga beban terbagi merata di seluruh permukaan ujung spesimen dengan kadar air maksimum adalah 20%. Ini merupakan contoh benda uji kuat tekan sejajar serat. Untuk kuat tekannya maksimum itu dihitung dengan rumus seperti di bawah ini. Kuat tekan sama dengan P atau beban maksimum dibagi dengan luasan dari spesimennya. Ini merupakan contoh pengujian benda uji untuk kuat tekan sejajar serat. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk penampang dari benda uji. Yang pertama, ini adalah penampang segi 4. Jadi sisi kali sisinya disebut D, disebut sisi dan sisinya. Kemudian untuk yang lingkaran, ini diameternya seperti biasa. Kemudian di bawah ini merupakan contoh pengujian kuat tekan sejajar serat ketika di laboratorium. Jadi dialnya di sini dia akan menunjukkan seberapa kekuatan
tekan yang diarahkan kepada benda uji. Selanjutnya adalah uji kuat tekan tegak lurus serat. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan ketahanan kayu terhadap tekanan sisi, seperti halnya kalau ada berat rel dipikul oleh bantalan. Spesimen yang digunakan berukuran 50 x 50 x 150 mm. Panjangnya benda uji disangga oleh meja mesin penguji, kemudian beban diberikan pada kayu melalui suatu plat baja yang ditempelkan secara ditempatkan melintang. Panjang spesimen di tengah-tengah sehingga menutup panjang spesimen tepat di tengah-tengah. Untuk kuat tekan maksimumnya dihitung dengan rumus P/A atau beban dibagi dengan luasannya. Gambar ini adalah contoh pengujian kuat tekan tegak lurus serat. Selanjutnya kita akan masuk ke kekerasan. Kekerasan ditentukan dengan Janka-Bolt test. Uji ini terdiri atas pengukuran beban yang diperlukan untuk memasukkan bola baja dengan D 0,44 inci sedemikian hingga bola tadi bisa masuk ke dalam spesimen dengan luas daerah tekan 1 cm persegi. Ada beberapa cara sebenarnya untuk mengukur kekerasan ini, yaitu dengan pengujian Brinell adalah salah satu cara pengujian kekerasan yang paling banyak digunakan. Ini seperti yang disebutkan di atas tadi. Pada pengujian Brinell digunakan bola baja yang dikeraskan sebagai identor. Pada pengujian Brinell digunakan bola baja yang dikeraskan sebagai identor. Kemudian kekerasan ini akan dihitung dengan rumus seperti yang tertera pada PPT ini. Luas tampak tekan atau BHN sama dengan 2 kali P. P itu adalah gaya tekan dalam kilogram atau force ya. Nah, dibagi Pi kali diameter bola identor. D besar dikali D diameter identor dikurangi akar dari D kapital kuadrat dikurangi dengan diameter tampak tekan atau D kecil kuadrat. Selanjutnya adalah dengan Rockwell. Pada cara ini, pengukuran langsung dilakukan oleh mesin dan mesin langsung menunjukkan angka kekerasan dari bahan yang diuji tadi. Jadi, kita tidak memerlukan rumus untuk ini karena langsung tertera hasilnya berapa. Cara ini lebih cepat dan lebih akurat tentunya. Pada cara Rockwell yang normal, permukaan logam yang diuji ditekan oleh identor dengan gaya tekan 10 kg. Beban awal atau minor load P0 sehingga ujung indikator menembus permukaan sedalam H. Selanjutnya adalah metode hardness test atau uji kekerasan ini menggunakan identor intan berukuran kecil dan memiliki bentuk seperti piramid. Beban yang digunakan pada pengujian ini juga lebih kecil, yaitu 1-100 gram. Ini seperti yang sebelumnya penggunaan Rockwell, cuman ini bedanya dia lebih kecil dan lebih simpel. Selanjutnya adalah sistem pemilahan atau grading. Secara visual sudah sejak lama ini dipergunakan oleh masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Beberapa parameter visualnya itu adalah lebar cincin tahunan, kemiringan serat, mata kayu, terdapat jamur atau serangga, kemudian ada retakan atau tidak.
Jadi apabila si pengamat ini tidak mempunyai keahlian atau mempunyai pengalaman, maka pemilihan kelas kuat kayu akan lama dan hasilnya pun tidak reliable atau masih dalam ragu-ragu. Jadi untuk hal ini itu hasilnya kurang akurat. Selain itu, digunakan grading mesin yang sering dilakukan oleh banyak negara, termasuk di Indonesia. Nah, prinsip pengujian dari grading mesin adalah pengujian lentur statik. Batang kayu yang telah dibentuk menjadi ukuran struktur ataupun yang masih utuh dalam bentuk kayu log itu dibebani beban terpusat, kemudian dicatat besarnya lendutan tepat di bawah beban kerja. Dari data beban dan lendutan tadi, maka nilai modulus elastisitas lentur yang merupakan kemiringan kurva beban lendutan itu akan dapat diperoleh, sehingga dapat diperoleh berdasarkan persamaan empiris dari modulus elastisitas yang telah diperoleh. Oke, sekian untuk materi hari ini mengenai materi kayu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mengirim pertanyaan atau kritik dan saran baik melalui WhatsApp maupun kolom komentar di bawah ini atau melalui forum dalam e-learning dengan bahasa yang baik dan sopan. Sebutkan nama, NIM, dan kelas. Terima kasih.